Kegiatan pembukaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana paginya anak-anak? Ada yang sudah masuk hari ini? Ternyata masih semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Ketua kelas menyiapkan untuk berdoa bersama-sama. Sebelum kita mulai pembelajaran itu, kita awali dengan ice breaking dulu. Tepuk 1 sampai 3 aja. Tepuk 1 A, tepuk 2 kanan kiri, tepuk 3 kanan kiri A. Bisa dipahami? Oke, kita mulai konsentrasi. Tangannya semuanya di depan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 3, 2, 2, 2 kali tepuk 2, 2 kali tepuk 3. Memasuki kegiatan inti. Pagi ini kita akan belajar tentang satuan dalam matematika. Sebelumnya kita telah belajar tentang dua jenis satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Kita mulai dari satuan tidak baku dulu. Ada yang masih ingat satuan tidak baku itu satuan yang bagaimana? Ya, satuan yang tidak ada angkanya, atau satuan yang kalau kita ngukur pakai itu nggak jelas panjangnya berapa, lebarnya berapa. Contohnya apa? Pensil, pulpen, jari. Terus apa lagi selain jari di badan kita? Begitu. Telinga, tangan begini. Ini namanya dekat.
Tadi menggunakan jarinya Mas Abid ada 9,5. Tapi ketika pakai jarinya Mas Aska jadi 8,5. Selisih berapa itu? Selisih 1. Kenapa bisa begitu? Karena jarinya Aska dan jarinya Abid itu berbeda. Nah, kalau berbeda begitu kita tahu nggak panjang dari sini sampai sana berapa senti atau berapa meter? Nggak tahu. Makanya disebut satuan tidak baku atau satuan yang nggak jelas berapa panjangnya. Tadi contohnya sudah mulai dari jengkal, depan, ya depan. Kemudian kalau kalian main bola tuh pakai langkah kaki, kemudian bisa pakai pensil, pakai apa itu namanya, spidol, pulpen, atau pakai tali besar. Kemudian yang kedua, satuan baku. Ada yang ingat? Apa itu satuan baku? Ya, satuan yang ada angkanya. Berarti ketika kita ngukur menggunakan satuan baku, angkanya jelas berapa meter, berapa senti. Contohnya, apa saja contoh alat ukur satuan baku? Garis. Kemudian meteran, meteran pita, meteran jalan. Terus kalau ukur tinggi, banyak ternyata alat ukur baku. Tapi tidak semua benda bisa diukur menggunakan alat satuan baku yang sama. Contohnya meteran pita. Meteran pita itu untuk ukur apa? Ukur badan. Biasanya yang pakai siapa? Penjahit. Apakah bisa kita mengukur badan menggunakan penggaris seperti ini? Bisa, tapi tidak. Makanya setiap benda alat ukurnya beda. Meteran pita untuk ukur badan orang ketika mau bikin baju. Karena meteran pita itu sifatnya fleksibel, gampang ditekuk-tekuk dan gak patah. Kalau pakai kayak gini, udah susah nekuk. Kalau dari plastik gampang patah. Kemudian yang lainnya, mengukur lebar pintu. Pakainya meteran apa? Meteran apa? Yang itu apa namanya? Kontrol. Meteran bangunan, meteran bangunan. Cara makainya gampang ya. Ujungnya ditaruh atas, terus terus ketahuan baca. Contoh cara mengukur menggunakan satuan baku. Contoh Pak Guru punya pensil. Nah, atasnya ada garis. Ketika kita mau mengukur benda, semuanya harus lurus dengan angka 0 di penggarisnya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gambar dulu begini. Nah, Pak Guru punya sebuah pensil. Akan Pak Guru ukur menggunakan penggaris. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah tempatkan
Kegiatan penutup. Tadi adalah materi kita tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Terus apa manfaatnya kita belajar seperti ini? Manfaatnya yang pertama, kita jadi tahu bagaimana cara mengukur
Nah.